Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yastabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita senantiasa menjadikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita, zahiran wa batinan, baik nikmat zahir maupun batin. Kita berusaha untuk mensyukurinya dengan meningkatkan amal-amal ibadah kita, dengan meningkatkan keilmuan kita yang berkaitan dengan masalah agama kita, sehingga kita bisa menjadi lebih baik amal yang akan kita kerjakan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita malam ini akan melanjutkan baca kitab Ad-Da' wa Dawa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kita masih dalam bab yaitu baina afillah wa amrihi, itu antara ampunan Allah dan juga perintahnya, atau juga bab tentang orang-orang yang menyadarkan, bersandar kepada ampunan Allah namun dia tidak melaksanakan perintah-perintahnya dan bahkan tetap melanggar larangan-larangannya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa fihi an Ibni Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa an'am wa sahibul qarni qadil taqama al-qarn wa hana jabhatahu yastami'u mata yu'maru fayanfuhu faqala ashabuhu kaifa naqul qala qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil alallahi tawakkalna. Wa fihi, dan di dalamnya ada Musnad Imam Ahmad juga dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kaifa an'amu wa sahibul qarni qad iltaqama al-qarn. Bagaimana mungkin aku bisa merasakan kenikmatan, atau aku akan hidup senang sedangkan pemilik yakni al-qarn sangkakala telah siap untuk meniup sangkakala di mulutnya, dahinya menunduk, ia mendengarkan seksama dengan seksama kapan ia yu'mar, diperintahkan, lalu dia meniup sangkakala tersebut. Faqala ashabuhu, lalu para sahabatnya bertanya, kaifa naqulu, lalu apa yang akan kita katakan, lalu atau bagaimana yang harus kita ucapkan.
Qala, Rasul mengatakan, qulu, ucapkanlah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah wa ni'mal wakil, dan dia adalah sebaik-baik al-wakil, yakni penolong. Nah, kata-kata nikmat ini jadi isim fi'il kayak bi'sa. Kalau bi'sa ini sebaik-baik, demikian juga nikmat ini kau bi'sa sejelek-jelek, demikian kau nikmat adalah sebaik-baik. Wa ni'mal wakil, dan dia adalah sebaik-baik penolong. Allahi tawakkalna, kepada Allah lah kita bertawakal. Jadi kalau dikatakan Allahi tawakkalna dengan tawakalna Allah, apa bedanya? Tawakal Allah dan Allahi tawakkalna, ya semacam iyyaka na'budu dan na'buduka. Ini berbeda penekanannya. Jadi kalau iyyaka na'budu bermakna hanya kepada engkau kami beribadah. Kalau na'buduka kami beribadah kepada engkau. Maka dalam bahasa Arab ketika ma'mul, yaitu objeknya didulukan, maka ini yufidul hasr. Ini ada untuk menegaskan, yufidul hasr. Jadi untuk seakan-akan hanya kepada engkau, hanya kepada engkau kami beribadah, bukan kepada yang lainnya. Demikian juga ini disebutkan Allahi tawakkalna, yaitu hanya kepada Allah lah kita bertawakal, bukan kepada yang lainnya. Ini kadang-kadang yang semacam ini sering kita jumpai di ayat ataupun juga di hadis. Allahi tawakkalna, hanya kepada Allah lah kita bertawakal, kita berserah diri, bukan kepada yang lainnya. Nah, di sini juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dan juga Imam Tabrani di dalam Al-Awsat secara ringkas dengan nomor 4763. Sanadnya dhaif. Akan tetapi walakinna syawahidahu, syawahid maksudnya itu ada penguat atau hadis lain yang menguatkan, tuqawwihi, yaitu pada syawahid yang menguatkannya. Jadi ada penguatnya. Ini bisa dilihat di As-Sahihah nomor 1079 yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Nah, ini bayangkan semacam itu. Tidak bisa merasakan kesenangan karena mengingat, jadi yakni kematian. Jadi tidak bisa bersenang-senang. Demikian juga fil musnad aidon ani bin Umar yarfa'uhu man ta'azzama fi nafsihi au ikhtala fi misyatihi laki Allah ta'ala wa huwa alaihi ghadban. Di dalam musnad juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yarfa'uhu, makna yarfa'uhu di sini adalah ini istilah hadis, yaitu ia merofakkannya atau meriwayatkan secara marfu'. Jadi tidak diartikan mengangkatnya, tapi yarfa'u maksudnya jadi ia meriwayatkan secara marfu'. Marfu' berarti langsung dari Nabi atau saatnya kepada Rasulullah. Man ta'azzama fi nafsihi, artinya barang siapa yang jadi menyombongkan diri atau membanggakan dirinya, aw ikhtala fi misyatihi, atau juga ikhtala ini congkak, juga sombong di dalam berjalannya, menyombongkan diri, jadi congkak di dalam bersikap, congkak sombong di dalam berjalan, maka balasannya adalah laki Allah, dia nanti akan bertemu
dengan Allah Ta'ala, wa huwa alaihi ghadban. Ya, ini wawu hal. Wa huwa, dan dia Allah dalam keadaan murka kepadanya. Wa huwa alaihi ghadban. Ini balasan bagi orang-orang yang sombong. Sombong di dalam dirinya, menyombongkan diri. Demikian juga di dalam bentuk jalannya. Karena kan orang ada gayanya, ini kayak orang, wah, ya memang gayanya kayak sombong, nggak mau menoleh ke kanan, nggak mau menegur orang, gayanya pokoknya ya orang yang hebat, semacam itu. Perhatikan, di mana sombong ini sangat banyak sekali nas-nas di Quran juga menyebutkan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Ini dari sisi apa? Sombongan, berarti penampilan, jalannya. Demikian juga di dalam dirinya. Kalau kita lihat sombong, definisi sombong ini juga termasuk di dalam sebuah hadis. Rasul mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibarin, enggak akan masuk ke dalam surga orang yang di hatinya ada rasa kesombongan walaupun sebesar darah. Kemudian para sahabat mengatakan, siapa di antara kita yang tidak suka kalau pakaiannya bagus, sandalnya bagus? Bukan itu kesombongan, kata Nabi. Akan tapi al-kibru huwa batarul haqqi wa ghamtun nas. Al-kibr, kesombongan ini adalah batarul haqqi wa ghamtun nasi, yakni menolak kebenaran, batarul haqq, dan menghina manusia. Nah, mungkin di sini ini berkaitan dengan ini. Menghina manusia ini juga tidak boleh, jelas. Menghina orang, menghina manusia, merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Termasuk tadi batarul haq, yakni menolak kebenaran. Bahkan yang sombong yang berarti menolak kebenaran ini kadang-kadang batarul haq ini kadang-kadang orang tidak merasa kalau dia bersifat sombong. Orang ini sama dengan orang bagus, baik, tapi ketika dikasih dalil juga nggak mau nerima, gara-gara nggak sesuai dengan hatinya, nggak sesuai dengan nafsunya, ditolak. Dalilnya jelas, ayatnya jelas, hadisnya jelas, sahih, tapi dia tidak mau menerima. Ya banyak sebab, bisa jadi yang memberitahu lebih mudah, atau mungkin karena yang isi yang disampaikan ini bertentangan dengan apa yang telah dia kerjakan. Intinya dia mau menerima, batarul haq, menolak kebenaran, maka ini adalah kesombongan. Demikian juga ghamtun nas, menghina manusia, merendahkan manusia. Nah, ini merasa dirinya, kalau ini merasa dirinya sombong, tidak menghina, merasa dirinya sombong, merasa dia lebih tinggi. Ta'adzama fi nafsihi, masuk ujub ini kebanggaan, membanggakan diri. Siapa? Aku kok, saya. Nah, ini jalannya pun begitu. Perhatikan, orang yang merasa sombong, merasa besar, merasa tinggi, tidak mesti dia itu tinggi, masih tinggi di hadapan manusia. Orang yang merasa dirinya terhormat belum tentu dia orang yang terhormat. Demikian juga sebaliknya, berarti tidak mesti orang yang merendahkan diri kepada orang lain itu menjadi rendah. Ya kan? Terkadang ada orang yang di dalam dirinya dia merasa itu biasa-biasa dan rendah, tetapi di mata orang dia itu tinggi, dihormati orang, berwibawa. Ya, ini karena juga mungkin akhlaknya, semakin orang itu merendahkan diri karena Allah, maka Allah akan mengangkatnya. Sebaliknya, ketika orang itu ingin dihormati orang, kepingin dihormati orang, sehingga dia tidak mau berkumpul dengan orang-orang yang mungkin orang-orang miskin atau orang-orang yang dianggap rendah menurut dia, supaya tidak ikut rendah misalkan,
rendah dari sisi ekonomi misalkan, atau yang semisalnya, maka sebetulnya ini tidak menjadikan dia terangkat. Bahkan disebutkan banyak sekali penghuni surga ketika itu Rasul menyebut melihat orang yang berada di surga, ternyata kebanyakan penghuninya adalah orang masakin, orang-orang miskin. Tapi miskin yang beriman. Ya jelas, saya orang miskin, orang fuqara. Bisa jadi ketika di dunia hidupnya ya biasa pas-pasan, miskin, namanya miskin, fakir. Namun ketika dia mempunyai iman, maka ini di surga. Maka ini juga pelajaran. Jangan menjadikan apa yang kita miliki ini menjadikan kita merasa lebih tinggi. Yang punya ilmu jangan merasa lebih pintar daripada yang lainnya. Semua dianggap kamu gak ngerti apa-apa, kamu gak tahu sunnah atau apa. Ya bisa jadi memang mereka belum tahu, jadi kasih tahu. Jangan kemudian diajak debat, dalil dan kalah dan menang. Anda menang, nah ini setan masuk. Jangan mencari ilmu untuk berdebat. Orang yang banyak jidal ini kebanyakan dikhawatirkan khurimal amal, yaitu tidak bisa mengamalkan. Jadi ilmunya cuma banyak menghafal ilmu, tapi untuk tujuannya untuk debat, mengalahkan orang dan dia menang. Ketika menang bangga, tapi dikhawatirkan dia nanti tidak mengamalkan ilmunya. Dia bisa diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi demikian juga orang yang diberi kekayaan. Janganlah dengan orang-orang yang tidak mampu ini menganggap remeh dan melecehkannya. Kekayaan itu ujian dan juga titipan dari Allah. Kalau kita tidak bisa mengembannya, kadang-kadang juga tambah membawa bencana. Ini. Ketika orang yang diberi jiwa yang atau wajah yang tampan, cantik, jangan juga kemudian ketika melihat ada orang yang kurang tampan atau kurang cantik, oh ini tambah merasa dia lebih tinggi dan melecehkan orang semacam ini. Itu semua adalah ciptaan Allah. Inna akramakum innallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Orang yang paling takwa kepada Allah. Ya bersyukurlah ketika diberi jiwa yang tampan. Berdoalah, mudah-mudahan juga hatinya tampan dan cantik secantik rupanya. Jadi ini jangan menjadikan bangga. Kenapa? Kalau mati, apalagi mati tidak bawa iman, walaupun cantik, walaupun tampan, mati dimakan ulat-ulat tanah, tinggal tenggoraknya. Ya siapa yang tambah menakutkan? Siapa yang akan bangga dengan semacam itu? Jadi ini pelajaran. Jadi ini ancaman juga barang siapa yang ta'adzama fi nafsihi, yaitu congkak, membanggakan dirinya, merasa dirinya lebih hebat, lebih dari yang lainnya. Ta'adzama, merasa besar. Ta'adzama ini merasa besar, merasa agung di dalam dirinya, membanggakan diri, bangga dirinya. Atau tadi congkak di dalam berjalan. Makin ancamannya nanti akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Karena yang berhak menyandang kesombongan ini adalah siapa? Hanya Allah saja. Allah saja. Nah. Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Tidak ada yang paling besar dan lebih besar daripada Allah. Semuanya kecil. Di hadapan Allah semuanya kecil. Ini pelajaran. Nah, berikutnya. Nah, di sini riwayat Imam Bukhari juga diriwayatkan juga Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 559 dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Wa fi sahihain, di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, anhu qala, anhu maksudnya dari kembali kepada sebelumnya, yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innal musawwirina yu'adzabuna yaumal qiyamah wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar ini gambar dari makhluk hidup, dia akan diazab pada hari kiamat dan dikatakan kepada mereka, hidupkan apa yang telah kalian buat. Maka ini juga ancaman. Jadi untuk menggambar makhluk hidup, ya terpasang gambar yang gambar tumbuhan atau pemandangan. Dan itu banyak menggambarkan ciptaan-ciptaan Allah, kebesaran Allah banyak sekali. Wa fihi ma aidan anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ahadakum idza mata uridu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal asyi. In kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah. Wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar. Fayuqalu hadza maq'aduka hatta yab'asakallahu azza wa jalla yaumal qiyamah. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga dari Ibnu Umar juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian idza mata, ketika dia itu meninggal, maka uridu alaihi maqaduhu bil ghadati wal asyi, maka akan ditampakkan kepadanya tempatnya bil ghadati wal asyi, pada waktu pagi dan petang ditampakkan tempatnya. Ya, tempat duduknya, maksud tempatnya kelak. Di maq'ad ini tempat duduknya, maksud tempatnya kelak. Ya, ini pada saat pagi dan petang. In kana min ahlil jannah, jika dia termasuk penghuni surga, min ahlil jannah, termasuk orang-orang penghuni surga, ahli surga, fa min ahlil jannah, maka ia termasuk penghuni surga atau ahlul jannah. Yaitu dia akan melihat tempat duduknya di dalam surga. Wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar, maka jika dia termasuk penghuni neraka, maka ia pun akan melihat tempat duduknya di dalam neraka, dan ia termasuk min ahli nar, termasuk ahli neraka yang akan melihat tempatnya di dalam neraka. Fayuqalu, dikatakan kepadanya, hadza maq'aduka hatta yab'asakallahu azza wa jalla yaumil qiyamah. Ini adalah tempat dudukmu, ini tempatmu hingga Allah azza wa jalla membangkitkan kamu pada hari kiamat. Maka dari sini juga kita sangat diperintahkan untuk banyak baca, untuk banyak berdoa, minta surga, dan juga diminta perlindungan dari api neraka. Termasuk juga minta perlindungan dari azab kubur, yang semacam ini. Karena di dalam kubur ini sudah ditampakkan. Jadi ketika meninggal ditampakkan tempatnya. Imma fil jannah wa imma fil nar. Dan manusia tidak tahu. Dan kita tidak boleh memastikan aku mesti termasuk ahli surga, atau kamu mesti ahli neraka, nih amalmu begitu, mesti ahli neraka kamu. Ini enggak boleh. Manusia tidak tahu dengan apa dia dipungkasi. Al-a'malu bil khawatim. Jadi amalan itu tergantung pungkasannya, akhirnya kita tidak tahu. Tentu kita memohon dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua ini ditutup dengan husnul khatimah. Husnul khatimah maksudnya penutupan akhir hidup yang baik. Maka kita mungkin pernah mendengar ada sebuah hadis yang sering kita dengar, ketika orang ahli ibadah menasihati seorang yang ahli maksiat, ya kan? Ketika orang ini
dinasihati kok tetap aja. Dinasihati tetap maksiat lagi sampai mungkin jenuh nasihati ini, Allah enggak akan mengampuni kamu. Allah enggak akan mengampuni kamu. Maka kata-kata ini yang ini mendahului Allah. Karena hak dan wewenang Allah lah orang itu diampuni apa tidak. Dan mengampuni seorang hamba ini ada hak Allah. Ketika Allah tidak akan mengampuni kamu diberi tahu tetap aja begitu, Allah enggak akan mengampuni kamu. Oh, ini akhirnya apa? Jadi situ orang yang mengatakan ini akhirnya dimasukkan ke neraka, dan orang yang berbuat maksiat tadi ya kita nggak tahu hatinya, akhirnya diampuni oleh Allah dan masuk surga. Dari sini juga jangan sampai amalan kita yang kita alhamdulillah sudah diberi ilmu atau dijadikan tahu, mengenal tentang sunnah, tentang akidah yang benar, makanya bersyukur. Syukurnya dengan apa? Ya dengan meningkatkan dan mengamalkan ilmu yang telah didapatkan. Dan jangan kemudian mengklaim bahwasanya dia merasa mesti ahli surga. Dikhawatirkan apa? Kalau sudah mendahului seakan kata-kata atau sikap ini yang kesannya mendahului Allah, ini dikhawatirkan merasa lebih daripada Allah. Nah ini hati, masalah hati. Ya di sini ya kita berupaya. Jadi banyak berdoa dan juga beramal. Berdoa dan juga dibanding dengan amalan. Namun juga dari sini juga jangan kemudian dipahami yang penting kan akhirnya. Orang yang juga orang yang rajin menghadiri majelis ilmu, rajin sholat, toh belum tentu juga kalau dia masuk surga. Misalkan. Demikian juga orang yang melakukan kesalahan atau kemaksiatan belum tentu juga masuk neraka. Jadi kalau kata-kata ini menjadikan orang itu maghrur, maka yang terkena dengan ini. Maghrur maksudnya setan membisikkan dengan kata-kata itu, akhirnya ini untuk menjadikan alasan dia belum mau melakukan ketaatan. Kamu sholat sampai keningmu misalkan hitam juga belum tentu masuk surga misalkan. Apalagi juga yang tidak melakukan sholat sama sekali, ya sama-sama belum tentu. Maka tapi nggak ada harapan. Maka ini tugas kita cuman beramal. Kenapa? Dia pernah juga Rasul ditanya, ya Rasulullah, kita sekarang Rasul bertanya, melakukan suatu atas sesuatu yang telah ditetapkan, ditakdirkan atau yang belum ditakdirkan. Maka Rasul menjawab, sesuatu yang telah ditakdirkan. Kalau begitu, untuk apa kita beramal? Gak usah beramal, kan sudah ditakdirkan loh. Kalau masuk surga kan mesti masuk surga juga, masuk neraka juga. Gak usah ngapain beramal. Maka Rasul mengatakan, la i'malu fakulan muyassarun lima khuliqa lahu. Tidak demikian. Tetaplah kalian beramal, berbuat. Masing-masing orang akan dimudahkan untuk melakukan apa yang telah ditentukan oleh Allah, yang telah diciptakan oleh Allah untuknya. Kulun muyassarun lima khuliqa lahu. Jadi motivasi untuk beramal dan juga menjaga hati tadi. Nah, berikutnya wa fihima aidan anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sara ahlul jannati fil jannati wa ahlun nari fil nari ji'a bil mauti hatta yuqafa bainal jannah wan nar thumma yudbahu thumma yunadi munadin ya ahlal jannah khuludun fala mautun wa ya ahlan nar khuludun wala mautun fala mautun fayasjadu ahlul jannati farhan atau farhan ila farhihim wa yasdadu ahlun nari husnan ila husnihim
Ya ini di dalam hadis Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sara al-jannah fil jannah, jika penghuni surga telah berada di dalam surga dan penghuni neraka telah berada di dalam neraka, ji'a bil mauti, maka akan didatangkan al-maut. Didatangkan al-maut ay kematian. Hatta yuqafa bainal jannah wan nar, hingga ia diletakkan di antara surga dan neraka. Tsumma yudbahu, kemudian disembelih. Ini hal yang gaib. Harus kita imani. Ketika ada khabar semacam ini, kita imani apa adanya. Jangan bayangkan disembelih apa yang disembelih. Mautnya kayak apa? Jadi ketika akhirnya disembelih, tsumma yunadi munadin. Maksudnya disembelih apa? Tidak ada lagi kematian. Kematian sudah enggak ada lagi. Kemudian ada yang menyeru, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, khuludun fala mautun, kekalah kamu. Nah, kekekalan dan tidak ada kematian. Khuludun fala mautun, kekekalan dan tidak ada lagi kematian. Jadi di surga tidak ada lagi kematian. Wa ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, khuludun fala mautun, sama kekekalan. Kekekalan tidak ada dan tidak ada lagi kematian. Fala mautun. Maka bayangkan bagaimana ketika orang sedang di dalam kesenangan dikatakan khuludun tidak wal fala mautun, kekal dan tidak ada lagi kematian. Di dunia ya, orang yang ketika sedang lagi enak merasakan kesenangan di dunia, tapi kesenangan di dunia aja yang itu memang kesenangan dunia sifatnya apa? Yaitu subjektif, dalam artian menurut si A enak, menurut si B belum tentu enak, tapi secara umum kesenangan laki-laki kesenangnya dikhawatirkan apa? Yang dikhawatirkan mati kan? Ya kan? Tiba-tiba pas enak-enaknya mati, tek. Khawatir, yang dikhawatirkan orang hidup ini sebenarnya kan kita diperintahkan banyak mengingat mati, tetapi tidak sedikit orang yang tidak mau membicarakan masalah mati. Aduh sedikit mati, jangan bicara mati lah. Literal mungkin ya, takut mati. Anak-anak juga begitu, Pak, jangan kamu mati lah Pak. Anak sekolah datang, juga kalau kita kematian, aduh jangan mati ya, kan masih muda kok membicarakan mati ya, nantilah mati. Jangan mati dulu lah, jangan bicarakan mati gitu. Karena apa? Ya takut mati, setiap orang takut mati. Saya belum mau mati Pak. Belum mati itu kalau udah datang apa bisa ditolak? Nggak bisa. Sebetulnya kita manusia itu sebetulnya ya tahu kalau habis mati itu sudah tidak bisa apa-apa lagi. Maka jangan mati dulu lah, saya belum sempat itu ya. Loh. Ya maka segera sempatkan, jangan ditunda-tunda. Mati itu nggak bisa ditunda. Nah, enggak, kalau datang. Artinya apa? Bayangkan ketika orang mendapat kesenangan dikabarkan sudah nggak ada kematian lagi, nggak ada akhirnya nih, nggak ada yang mengakhiri kematian, tidak ada lagi, senang. Maka dikatakan fayasjadu ahlul jannati farahan ila farhin, sehingga penduduk surga ini merasa tambah gembira lagi. Di dalam surga itu sudah gembira, kesenangan yang didapatkan dan kesenangannya jauh tentunya tidak sama dengan kesenangan di dunia. Disebutkan kenikmatan di dunia yang paling nikmat dibanding surga yang paling rendah, ini masih lebih enak surga yang paling rendah karena surga tingkatan-tingkatan. Ini tambah senang penduduk surga ini. Sebaliknya penduduk neraka, namanya penduduk neraka, tempat azab, tempat siksa, ini bertambah sedih dengan dikabarkan kekekalan, tidak ada kematian lagi. Orang di dunia ketika orang mendapatkan kesengsaraan, apa kadang-kadang yang terucap dengan mulutnya, dari mulutnya, hidup sengsara toh. Apa kadang-kadang yang diucapkan apa? Ya apa yang kira-kira muncul?
Daripada begini enak mati aja, kan gitu kan? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Daripada hidup begini terus enak mati aja. Karena mati sudah nggak merasakan sengsara lagi, Kak. Bayangan dia kan begitu. Iya kan, kadang-kadang orang karena mati dianggap bisa mengakhiri kesengsaraannya. Hidup kok begini terus, enak mendingan mati aja enak. Kalau begini enak mati aja lah. Akhirnya orang bunuh diri aja. Dia banyak masalah gini bunuh diri. Dikira dengan bunuh diri kan mati. Setelah mati kan selesai, nggak merasakan kesengsaraan lagi. Padahal kesengsaraannya lebih parah lagi ketika mati bunuh diri, masuk neraka. Nah, ini. Artinya apa? Sudah sengsara ternyata kekekalan, tidak ada lagi kematian. Tambah sedih, tambah susah. Berarti sampai kapan ini? Kan nggak ada kematian. Walaupun juga di ayat yang lain disebutkan di dalam surat Al-A'la, ya kan? Tsumma la yamutu fiha wa la yahya, ya kan? Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian dia di dalamnya tidak mati dan juga tidak hidup. Orang di neraka ini tidak mati dan juga tidak hidup. Tidak mati maksudnya tidak mati sehingga bisa segera istirahat dari azabnya, dan juga tidak hidup dengan hidup yang penuh kebahagiaan, hidup yang bisa nikmat. Ini di dalam neraka. Dan semua ini terjadi apa? Tersirat apa? Motivasi untuk bagaimana kita bisa menjadi ahlul jannah. Karena nanti ketika di dalam surga yang penuh kenikmatan, kenikmatannya jauh, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar, yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah terdetik dalam hati manusia. Kemudian dikatakan kekal di situ, tidak ada lagi kematian. Maka ini hendaknya menjadikan motivasi manusia untuk bagaimana berupaya mendapatkan surga. Walaupun jangan lupa bahwasanya surga itu didapatkan oleh seorang masuk surga bukan semata-mata amalnya, akan tetapi hanya karena rahmat dari Allah. Rahmat dari Allah, tapi tentu ada asbab, sebab-sebab berupa amalan-amalan yang diperbanyak. Meminta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah aku mohon pada Engkau surga. Minta, dan juga kemudian berupaya untuk melakukan semua amal-amal yang bisa dilakukan, sekecil apapun, baik ucapan atau perbuatan. Terkadang mungkin amalan itu adalah sepele kelihatannya, tapi pahalanya besar. Maka ini kerjakan. Contohnya berupa ucapan, antum hafal. Apa itu? Kalimatani khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Dua ucapan, dua kalimat yang mudah, ringan untuk diucapkan. Kemudian berat, dinilai timbangannya, pahalanya besar. Kemudian dicintai oleh Allah, oleh Ar-Rahman. yakni subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tetapi kalau tidak disempatkan dan tidak ingat kemudian diamalkan juga lewat begitu saja. Jadi hal semacam ini. Ingat, surga wah kekal, mendingan enak terus kenikmatan daripada terus menerus tapi di dalam azab. Dalam azab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya dan melindungi kita dari azab neraka. Nah, wa fil musnad anhu qala man istara thawban bi asrati darahima fiha dirhamun haramun lam yaqbalillahu lahu salatan madama alaihi thumma adkhala usbu'aihi fi udhunaihi thumma qala
summata in lam akun sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dan di dalam musnad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, barang siapa yang membeli pakaian dengan 10 dirham, ini gambaran aja, sementara di antaranya terdapat 1 dirham haram, maka Allah tidak akan menerima sholatnya madama alaihi, selama pakaian itu masih ada pada dirinya. Kemudian Ibnu Umar memasukkan kedua jarinya ke dalam kedua telinganya, lalu kemudian mengatakan, summata idam akun asamitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaquluhu, yaitu semoga kedua telingaku tuli jika aku tidak mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Nah, yang tersirat di dalam ini yakni yang tersirat adalah agar kita berhati-hati. Nah, di sini disebutkan, di sini Imam diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban di dalam di dalam Al-Majruhin. Ini Al-Majruhin maksudnya orang-orang yang yakni Al-Majruh berarti tidak kuat, dhaif atau lemah. Dan juga Ibnu Jauzi dan Al-Khatib di dalam Tarikh Baghdad dan Ibnu Abi Dunya, Ibnu Adi Fil Kamil. Syekh Ali mengatakan sanadnya adalah dhaif jiddan, yakni lemah sekali. Madaru ala Hasim al-Auqas wa huwa matruk. Dia ini adalah matruk. Jadi lihatlah di Nasburo ya, juz 2 nomor 325 dan juga Takhrij Al-Ihya juz 2 nomor 90 dan juga Mizanul I'tidal dan juga silsilah Al-Hadis Ad-Dhaifah. Tapi bukan berarti kemudian juga dari maknanya ini juga benar. Artinya benar itu tetap memang kita harus berhati-hati dalam masalah harta yang haram, ya kan? Bukan berarti ketika melihat buku ini syaratnya lemah sekali, berarti nggak apa-apa. Enggak. Mana ada dalil yang membolehkan mengambil harta yang haram untuk dipakai, ya kan? Ingat hadis tentang orang yang menempuh jarak atau perjalanan yang panjang. Kemudian dia menengadahkan tangan, mengangkat kedua tangannya ke langit, mengatakan ya Rabbi ya Rabbi. Mengangkat kedua tangannya dan mengatakan ya Rabbi wa malbasuhu haram wa mat'amuhu haram wa syarabuhu haram wa ghadiya bi haram anna istajabulah. Sedangkan pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram, diberi makan dari yang haram, bagaimana doanya akan dikabulkan? Makanan yang haram ini bisa menghalangi doa, termasuk pakaiannya tadi. Pakaian ini juga menjadikan kita hendaknya berhati-hati yang kita pakai, yang kita minum, yang kita makan, yang kita berikan kepada anak istri kita. Barang siapa daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, fanaru aula bihi, maka neraka itu lebih layak baginya atau terhadapnya. Ini hendaknya kita berhati-hati di dalam mencari nafkah.
Enggak apa-apalah, sedikit aja kok. Lah ini 9 yang 1 ini kan 10 dirham, tapi cuma sedikit yang haram. Jangan mengatakan enggak apa-apalah, masih banyak yang halal. Ini kan sedikit aja campurannya. Jangan nilai setitik merusak susu ember gitu ya. Jangan ya. Jadi maka ya mendingan ya, banyak halal itu yang kita harapkan, banyak halal berkah. Sudah tidak banyak tidak halal, atau sudah punya yang banyak masih mencari yang tidak halal. Sudah punya banyak yang halal, gajinya sudah jelas halal, banyak lah gajinya, masih kurang korupsi. Nah, pada yang didapat mungkin sedikit yang didapat. Itu pun kalau tidak ketahuan. Kalau ketahuan menjadi masalah, ya kan? Padahal masih ada yang tahu. Siapa? Allah tahu. Ya. Sudah ini kurang menerima. Sudah dapat gaji yang besar, yang banyak, tapi masih juga usia mencari sesuatu yang tidak halal. Entah mencuri, entah korupsi. Korupsi mencuri sama saja. Nah, semacam ini. Maka tidak dibolehkan. Ini sebab apa? Karena iman yang kurang kuat. Maka ketika ada orang korupsi, jangan kemudian ditambah. Sudah kamu supaya nggak korupsi, tak tingkatkan gajimu. Naik 2 kali, kamu nggak usah korupsi lagi ya. Lihat tangki, tambah besar korupsinya nanti, tambah enak masalahnya. Diberi gunung emas, gunung emas 1 minta 2, beri 2 minta 3, begitu manusia. Tapi iman, suruh ngaji, ingatkan dengan dalil iman tentang surga neraka, tentang dosa. Maka tingkatkan iman. Maka sekali lagi ini pelajaran apa? Berhati-hati dari sesuatu yang haram. Jangan sampai diambil atau bagaimana mencari atau yang halal. Maka ini kita diperintahkan. Thalabul halal ini wajib. Nah, terutama kita yang bertugas mencari nafkah. Dan jangan sekali-kali mengatakan, waduh zaman sekarang mencari yang haram aja susah kok. Apalagi yang halal gitu misalkan. Jangan. Ini memang doa ini. Lihat orang-orang yang masih mengatakan begitu, memang susah juga mencari halal dia. Doanya mandi. Ya? Maka jangan mengatakan menutup diri, menutup rezeki. Rahmat Allah itu luas, rezeki Allah. Wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Barengi dengan doa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yakin. Ini ayat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, pasti. Apalagi untuk menghidupi anak dan istrinya. Istrinya banyak, anaknya banyak. Lah ini kan hamba Allah yang diingoni ini kan. Yang dicarikan nafkah ini hamba Allah. Anak ini milik Allah, ya kan dititipi aja. Maka rasakan itu, insya Allah. Ya. Insya Allah. Dengan ini merasa, ini berdoa, ini ada untuk bisa bagaimana bisa menjadikan anak-anak menjadi anak yang soleh dan soleha, membiayai, memberikan nafkah. Doa, berusaha yang halal, mencari yang halal, insya Allah dimudahkan oleh Allah. Yakin itu. Tingkatkan ketakwaan. Ini bukan berarti juga takwa itu bukan berarti di masjid tok, enggak. Ibadah dijaga dan berusaha yang wajar, dan semua sudah ada rezeki masing-masing. Allah Ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.